Oh ya, ini sudah direkamkan oleh saudara Ali Misri. Terima kasih. Baik, sebelum mengawali, saya buka dulu untuk web kita yang ketiga, web terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Nah, di malam ini kita sudah sampai di sesi terakhir. Sebelumnya, saya cek dulu daftar kehadiran untuk rekan-rekan sekalian. Sudah hadir di sini. Istri ada. Selanjutnya Amantata. Tatai Hivi Ya, selamat Palarti ini ya? malam semuanya. Ya, selamat malam. Oh, anu Pak Rohman ini ya. Kan kemarin izin saudaranya meninggal. Iya, iya. Kemudian iya. Iya. Baby Bobby. Selanjutnya Kamaludin Robani. Selanjutnya Marlena. Selanjutnya Rika Wahyuni. Iya, Bapak. Selamat malam. Ya. Selanjutnya Siska Chan. Ada yang belum terpanggil untuk daftar kehadiran? Saya belum, Pak. Nama? Dian Retnosari. Sudah. Dian Retnosari sudah. Oh, sudah ya. Ya. Saya baru gabung, Pak. Ya. Kristiono. Ya, Pak. Ada yang belum? Sepertinya sudah semua. Sementara ini. 9 orang. Iya, untuk informasi saja, yang tugas 4 itu sudah terkumpul lima. Tugas 3, tugas 3 itu sudah terkumpul 9. 6 sudah saya beri nilai,
Sisa 3. Mengingatkan kembali kalau waktu kurang 1 hari 19 jam. Mohon diperhatikan, teman-teman ya, rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Kemudian yang tugas 4 itu 5. Yang belum saya nilai masih 1 orang. Tapi agak lumayan lama ini yang tugas 4. Nah, mungkin yang fase kritis itu yang di tugas 3. Dimohon bagi yang belum, tugas 3 untuk segera menyelesaikan. Seperti itu. Sambil menunggu, ya ini sudah baru, ya ini sudah nambah 14 orang. Yang baru hadir, mohon on-kan suaranya, biar saya bisa mengisi daftar kehadiran. Yang belum terabsen, silakan. Hadir, Pak. Nama, Hadir. sebut Atas nama nama. Musofyan. Musofyan. Musofyan, Pak. Ya. Selanjutnya, ada lagi yang belum terabsen. Ella Kristina. Hadir, Pak. Ella Hadir, Pak. Kristiani Sambang. Iya, Pak. Betul. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Hadir, Pak. Nama? Zahra Fauzia. Zahra Fauzia ya. Ya. Sudah. Selanjutnya? Yang belum terpanggil untuk presensi ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih 12 ini. Kamaluddin Robbani. Kamaluddin Robbani sudah terabsensi atau sudah masuk ke dalam list kehadiran. Ada lagi yang merasa belum? Izin Pak, baru masuk Pak. Ya, nama? Izin Pak, terlambat baru masuk. Iya, nama. Absensi. Rudi Nurman Siregar. Baru masuk. Iya, nama. Oke, ada lagi yang belum? Andila, Pak. Andila. Andila Ramadhani. Iya, Andila Rahmadani. Oke, sudah. Selanjutnya ada lagi? Yang merasa belum?
Saya tahta. Oh ya, sudah. Baru dari luar ya. Mohon maaf, saya baru masuk telepon ini sedang ada keperluan mendadak. Oh, Reza ada, Yasin. Saya sudah atau belum, Bapak? Gimana? Saya sudah absen atau belum? Siapa? Nama? Abdurrahman, Aman Tata. Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak Rahman sudah. Ya, ya. Nah, kayaknya untuk malam ini banyak para bapak-bapaknya. Gitu ya. Siapa aja, Pak? Bisa tolong bantu. Mention ke saya. Kan. Daripada kemarin ya, yang web 1 itu ya banyak. Ya. Kaum Hawa sama Ibu. Seperti web pertama, web 2, ya, 1, 2, banyak ibu-ibunya. Iya. Kadang ada satu aja bapaknya. Ini atas nama Reza ada Yasin. Sepertinya salah kamar ini. Salah kelas. Kok saya cari nggak ada. Saya coba. Mungkin saya yang kurang teliti ya. Iya, nggak ada Reza. Coba kontrol. Coba saya tampilkan ini ya, share the window. Nama Reza tidak ada di sini. Kosong. Kemudian Cindy Destriani. Sepertinya juga enggak ada Destri. Cindy. Enggak ada. Atau mungkin salah kelas ya. Iya, ini salah kamar mungkin ini. Enggak ada namanya. Maaf Bapak, saya tidak bisa ikut. Ya nggak apa-apa, nggak ikut. Karena mungkin salah kelas. Oke, kita lanjut. Berarti sudah tidak ada lagi peserta baru. Maksudnya baru mengikuti web 3. Kita lanjut. Lanjut untuk tugas terakhir. Tugas terakhir kelima itu berada di sesi 7. Nah, dia startnya di 25 Mei, masih agak lama. Kemudian berakhir di 8 Juni. Nah, ini saya bukakan atau saya spilkan mengenai apa yang harus dilakukan di tugas terakhir, tugas pamungkas, yakni pelajari modul mengenai cara membuat naskah program acara TV. Dan saksikan video tutor tentang cara produksi program dengan alat sederhana. Jadi di sini kita tidak ditekankan atau diharuskan memakai alat-alat yang high-tech atau yang mahal dengan alat seadanya. Bisa pakai HP, smartphone, dan perangkat pendukung. Misalnya pakai mic wireless, bisa. Kemudian yang kedua, buat naskah. Susunlah sebuah naskah yang lengkap dan siap
diproduksi untuk program edukasi atau program berita pendidikan. Setelah itu lakukan produksi. Setelah buat naskah disusun, silakan memproduksi, dan yang terakhir unggah ke YouTube. Silakan bikin akun dan unggah di sana. Setelah itu salin tautan link YouTube-nya untuk kemudian ditaruh di dokumen yang berupa atau berformat Nah, nanti untuk formatnya ini sebagai acuan sudah saya berikan. Contoh nanti akan saya share di grup. Nah, nanti berisi laporan tugas yang terakhir, sesi 7 bisa, atau tugas yang terakhir, tugas kelima, kemudian nama mata kuliah, sesinya seperti apa, ini tautan video YouTube, nanti berada di sini, kemudian judul programnya seperti apa. Nah, ini untuk format naskah program acara TV. Di bagian halaman awal atau di atas judul, diberi judul program, install jendela penyiaran, mengenal ekosistem master control room. Ini contoh saja. Kemudian menentukan format seperti apa, program edukasi kah atau berita pendidikan. Target audience ditentukan mahasiswa, anak-anak, remaja, atau masyarakat umum. Kemudian estimasinya berapa menit. Kalau di sini saya taruh 3 menit. Nah, ini nanti formatnya seperti ini. Visualnya nanti dijabarkan, audionya seperti apa, sampai selesai. Silakan dikreasi sendiri. Yang jelas formatnya seperti ini untuk naskahnya. Nah, setelah itu jangan lupa disimpan dalam format PDF. Jangan lupa linknya sertakan di sini di atas. Nanti akan saya akses. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut. Belum, Pak. Silakan. Ya, Belum. ya. Itu untuk jawabannya apa di dalam kolom itu kah Bapak nulisnya? Ya, untuk naskah di dalam tabel ini. Nanti Oh ya, tampilan ya. tampilan visualnya seperti apa dijabarkan di sini. Misalkan presenter Ya, berdiri atau visual duduk. di dalam kolom. Ya. Kemudian audionya seperti apa. Kalau ada pengembangan silahkan. Ini hanya acuan awal. Kalau Oke, ingin oke. mengembangkan Ya. lebih baik atau dikasih tambahan-tambahan lain silahkan. Seperti itu. Ya, ya. Baik. Mungkin ada yang lain. Ini konteksnya wawancara gitu ya Pak? Berarti ada host, ada narasumbernya, atau boleh monolog? Nah, formatnya saya tidak membatasi, boleh monolog satu orang memberikan sebuah informasi atau pakai host yang mana hostnya bertanya, kemudian Anda jadi narasumbernya, silahkan. Itu bisa. Jadi tidak ada ketentuan baku. Ya, baik. Di Terima kasih, sini untuk formatnya bebas.
Kalau ini kebetulan saya orang untuk contoh aja ini. Jadi tanpa menggunakan host atau moderator. Dia menjelaskan, satu orang menjelaskan sebuah definisi dari MCR atau Master Control Room. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk apa namanya ini pembuatan videonya itu harus kita saja atau bisa melibatkan orang lain? ya untuk tim pembuatan atau tim produksi, kalau memang mampu, atau ada yang bisa diajak kolaborasi, silakan pakai tim. Ada yang bagian kameramen, kemudian ada yang bagian mengatur acara, silahkan. Kalaupun Oh ya. ya, kalaupun ada yang mau membantu, jadi nggak harus satu orang semuanya dikerjakan sendiri. Kalaupun dirasa kurang bisa atau kurang mampu dalam menghandle, silakan bikin tim. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, Izin bertanya, Pak. ya, silakan. Untuk durasi video berapa menit ya, Pak? Ada ketentuannya nggak, minimal berapa? Untuk durasi, saya berikan minimal 5 menit ya. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. syukur-syukur nanti bisa dikembangkan channel YouTube-nya. Karena YouTube sekarang kalau untuk yang video landscape itu 5 menit minimal. Beda kalau yang short itu ya. Short itu 1 menit. Ya harapan saya bisa dikembangkan channel itu gitu. Karena ini nanti tag-nya pakai landscape. Kalau landscape kebutuhan di YouTube itu minimal 5 menit. Beda yang potret itu kan untuk short, jadi cuma butuh 1 menit. Silakan. Kalaupun sudah merasa cukup, kita lanjut. Nah, di sini saya ada materi. Nanti saya kirim di grup WA. Silakan dipelajari, dibaca-baca. Saya beri waktu 15 menit. Nanti akan ada kuis bagi Bapak Ibu sekalian, biar nggak ngantuk. Kuisnya ringan. Saya share dulu untuk materinya. Silakan dibaca-baca. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Ini berkaitan dengan nanti tugas terakhir yang akan menambah wawasan rekan-rekan sekalian. Kalau yang web kedua, kita agak santai. Yang ini ya dinaikkan sedikit, agak serius sedikit lah. Production beri. Sudah saya share. Ya, Pak. Silakan dibaca dulu.
Halo Pak, permisi. Ya, halo, silakan. Apakah sudah absen Pak? Saya terlambat. Mohon maaf. Kenapa? Apakah absen sudah ini? Saya terlambat Pak. Oh, terlambat ya. Atas nama? Fadli Fadila Mustafa. Fadli. Sudah. Sudah Pak? Ya, sudah saya. Makasih Pak. Absen. Permisi, Pak. Ini ada yang tanya, Kamaluddin, Pak Kamal ya. Mikrofon saya nggak bisa. Terkait naskah yang tadi juga dengan pengambilan gambar. Oh ya, naskah bisa dikonsep gambarnya atau screenshot dari sumber mana boleh, dari sumber Google misalkan. Dia kan hanya perencanaan nanti gambarnya seperti apa. Itu bisa.
Ya, ini punya saya pun itu sering terpental juga ini. Atau ini memang sinyal saya atau aplikasinya. Ada orang dengar. Oh. Terus iya, nanti kan mereka nanti mereka bodoh. Nanti kan buat Mikrofonnya mati. berarti saya tahu perbedaan jadi. Dua itu berapa? Bapak. Iya. Random dia. Ya. Abauan ya. Abauan. Oh, terbaik. Ya, ini. Itu kacau ya Pak. Mami lagian kita.
Udah roman beda. Bisa. Iya. Kalau apa? Sabun biasa gitu. Sama ya print sama Nah, saya rasa cukup. Rekan-rekan sekalian, sudah ya, sudah 15 menit. Cukup, Pak, cukup. Gimana, Pak?
Ya, cukup. Sekarang kita masuk ke kuis ya. Tadi materi itu kan bagaimana merancang berita standar nasional. Nah, nanti di kuis ini rekan-rekan sekalian coba sediakan HP. Kalaupun nggak ada HP, ya sudah pakai laptop saja. Sudah muncul ya? Share screen saya. Terlihat? Sudah, Pak. Ya, Terlihat, Pak. terlihat. Nah, ini hanya menguji sejauh mana pemahaman Anda sekalian. Nah, setelah ini, silahkan rekan-rekan sekalian untuk join di yang namanya kelas poin. Jadi silakan HP-nya diarahkan ke QR code yang ada di layar Anda sekalian. Atau Pak bisa akses kelaspoin.app. Nanti suruh masukkan kodenya 21560. Nah, sudah ada yang masuk? Sudah masuk, Pak. Sudah ini. Bapak maaf, kodenya berapa ya Pak? Kodenya 21560. 2160. Sudah join semua ya? Atau ada yang belum? Di sini sudah 12 orang join dalam Belum, Pak. gimana? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya, saya tunggu. Belum. Ya. Ya. Mohon maaf, Pak. Tadi kodenya berapa? Ya. 21. Kodenya. Ya, kode kelas 560. kode. Oh iya, baik. 21560. Baik, terima kasih. Sudah 15 orang yang gabung. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah tantangan. Di tengah kepungan media sosial, dalam satu kata apa? Tantangan terbesar bagi jurnalis untuk tetap objektif saat ini. Saya menjawab fakta murni.
Ada yang menjawab independen. Objektivitas, hoax, tidak subjektif, independen. Baru 8 orang ya yang jawab. Nah, nambah 1. Kecepatan akurasi. Disinformasi. Menurut 4 orang menjawab fakta murni. Masih 11 respon, kurang 6. Tiga belas kurang 4.
kurang 2, kurang 1. Berarti 17. Ini sekarang sisa 16. Berarti kurang 1. 1 orang terpental. Kurang 1. Ya, jelas dan spesifik, hoax, independen, disinformasi, bias, kecepatan akurasi, verifikasi, tidak subjektif, fakta murni, fakta, ada yang ngomong fakta murni, fakta, objektivitas 1. Ya, sebenarnya sudah tersebut ya di slide-nya ini. Kalau dalam satu kata, tantangan terbesar bagi jurnalis untuk tetap objektif, fakta murni, nah, terus verifikasi ganda di tengah gempuran itu ya, sosial media. Jadi kita kalau dianggap atau berperan sebagai jurnalis, itu harus pandai-pandai dalam memverifikasi ini fakta atau hoax. Seperti itu. Halo? Ya, halo Pak. Dengar ya suara saya? Ya, halo Terdengar Pak. ya? Dengar. Ya, Kedengaran. Ya. Iya, Bapak kedengaran, tapi di sini hujan lah, Pak. Oh, hujan. Ya, itu untuk yang pertama. Saya akhiri saja untuk yang ini. Ini terus memuaskan lah, paham. Saya close submission. Kemudian kita lanjut ke tantangan selanjutnya. Nah, silahkan dikerjakan. Saya rasa gampang yang ini. Tadi kan dijelaskan ya, 5W1H. Dari 5W1H manakah yang paling sulit didapatkan secara akurat dalam hitungan menit saat peristiwa besar baru saja terjadi? Menurut rekan-rekan, manakah yang paling sulit didapatkan secara akurat? Who atau what? When atau where? Atau why and how? Wah, rata-rata menjawab C, 9 orang, 10. Mayoritas menjawab C. 11 orang sudah menjawab C. Soalnya perlu penjelasan yang lebih lengkap gitu. Wih, kau. Gitu ya. Wih, bangun tas. Apakah benar, Pak? Minta penjelasan yang lebih detail lagi. Wih, apa motivasi? Kemudian how prosesnya lah untuk menjelaskannya. Saya tunggu dulu sampai 17 orang menjawab. Lima belas. Nah. Yang dua ini swing voter kayaknya, masih ragu. Lakan apa banyak bisa dia dulu. Banyak barang sentuh. 16 C. Kacang diambil kan. Kacang diambil. Sisa 1.
Siapa ini? belas, berarti satu orang kayaknya abstain, tidak memilih. Ya wis, saya close saja. Ya, memang jawabannya yang C, karena ini terkait dengan persepsi di lapangan. Itu yang agak susah dicari. Yang sulit didapatkan secara akurat. Kalau who pasti, who atau what, terkait dengan siapa dan apa. Itu mudah. When, kapan, dan di mana, apalagi. Sebuah berita itu jelas. Tapi kalau sudah ngomong why atau how, wah itu banyak biasnya, banyak verifikasi gandanya. Kita harus benar-benar memilih dan memilah mana informasi yang mendekati fakta. Saya rasa rekan-rekan sudah menguasai ya. Kita Iya, Bapak. lanjut. Nah, ya, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Silakan Anda menjawab, tarik garis dan beri label di mana Anda meletakkan informasi statistik kerugian di bagian lead atau critical details atau bagian ekstra. Ini tadi materi di kasus piramida terbalik. Sudah ada yang menjawab. Saya simpan dulu. Satu orang.
Nah, ini beragam ini jawabannya. Seru ini. Jawabannya beragam. Sudah 16. Berarti waktunya kita bahas. Ini gambarnya macam-macam ini. Nah, ini ada yang menjawab di bagian ekstra. Siapa ini? Coba bisa jelasin kenapa memilih statistik kerugian dia ditaruh di bagian ekstra. Silahkan. Sampaikan. Ada? Izin saya, Pak. Iya, silahkan. Jadi kalau menurut saya untuk bagian ini Halo? paling akhir, Pak. Gimana? Halo, Pak. Ya, Jadi saya taruh di akhir karena ini termasuk di suaranya hilang ya. Teman-teman bisa menangkap suara? Iya, nggak ada suaranya, Pak. Iya, mungkin lagi Ya di ada, luar kayaknya. hilang. Ya, hilang. Iya, hilang. Ya wis, nggak apa-apa. Jadi coba kita ini tanya yang menjawab lead. Kenapa melingkari lead? Kenapa statistik kerugian ditaruh di bagian lead? Siapa yang menjawab ini? Anonim. Jadi tidak terdeteksi. Nah, ini maksudnya apa ini? Yang menjawab ini. Ada panah lead diarahkan ke atas. Konteks selanjutnya langsung thread the extra informasi pelengkap. Coba bisa dijelaskan ini maksudnya gimana? Ya Pak, mohon maaf Pak. Oh itu tadi saya maksudnya itu dari informasi yang sebelah kiri itu dimasukkan ke sebelah kanan gitu Pak. Mohon maaf. Jadi urutan pertama, kedua, ketiga gitu Pak. Kayaknya kok ada yang jawab gini lagi ya selain saya Pak ya. Mohon maaf Pak. Kan pertanyaannya tarik garis dan beri label di mana Anda meletakkan statistik kerugian. Ya itu sudah saya tarik garis Pak. Jadi ditaruh di mana statistik untuk informasi statistik kerugian? Halo? Hilang juga suaranya. Terpental mungkin. Lanjut. Nah ini garis putih merah
Ada yang menjawab ini siapa? Maksudnya gimana ini? Ada hamba Tuhan ini. Nah, ini. Itu sampai tadi Pak, yang pertama, yang garis lurus. Yang mana? Yang ini? Yang sebelumnya, iya. Artinya saya pilih yang critical details. Artinya pilih yang critical details. Mengapa? Iya. Anda memilih Karena di bagian itu statistik kan, informasi ini dimasukkan. iya. Ya, bisa dijelaskan. Karena kan menurut saya di situ disampaikan informasi yang memperkuat LED. Kalau misalnya di LED itu hanya judul beritanya saja. Jadi makanya saya pilih yang kritikal. Iya, kira-kira begitu, Pak. Oke, nah itu aja. Saya tampung dulu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, ini sama. Critical details. Ini siapa yang jawab ini? Adakah seseorang? Saya, Bapak. Ya, silakan. Berikan alasannya mengapa. Karena menurut saya kerugian struktur berita itu terletak pada penyajian informasi yang terkadang tuh Pak terlalu singkat. Jadi detailnya tuh kurang dipahami sama pembaca. Jadi mudah merasa bosan juga. Itu aja sih Pak menurut aku. Ya. Jadi semua A, B, dan C itu adanya di critical details. Itu tanggapan dari saya sih Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ini menjawab yang mana? Izin saya tadi itu juga salah persepsi itu Pak. Ya ampun, saya taunya itu ditarik-tarik, ternyata ya hanya Ini milih sama kayak saya ini. kerugian ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya, Makanya tapi memang harusnya kan ceritakan di critical details ya Pak, karena untuk memperkuat lebih memperkuat lead-nya ya Pak, informasi lanjutan begitu. Saya tampung dulu. Ya Pak. Oke. Selanjutnya, ini garisnya ini maksudnya gimana? Bisa dijelaskan? Halo? Ada yang jawaban. Selanjutnya, ini ada yang menjawab ekstra. Silakan. Tunjukkan alasanmu. Ada? Juga tidak ada. Ini garisnya di sini, maksudnya gimana ini? Shred, apakah ini tidak sengaja? Atau tintanya habis? Juga tidak ada penjelasan. Nggak ada suaranya. Iya, kok saya di PHP gini, sakit hatiku. Malam minggu lagi di PHP. Sudah berapa orang tadi? Aku tidak dijawab. Nah, ini. Semoga ini ada kepastian.
Adakah yang Izin, menggambar? Pak. Oke. Saya memilih lead, ya kan? Itu karena menurut saya itu kan udah merangkum inti dari beritanya apa saja, itu adalah sudah sebuah rangkuman, jadi keseluruhan sudah tertulis di situ. Gitu sih, Pak. Oke, saya tampung dulu. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Nah, wah ini menarik ini. Sudah ada gambar segitiga, dia tidak terima, dilawan dengan segitiga balik. Ini counter attack namanya ini. Silakan siapa yang menjawab ini? Izin Pak, itu salah tarik garis. Ini terlalu semangat ini. Mentang-mentang malam minggu, coretannya banyak sekali. Coba gimana maksudnya ini? Sebenarnya itu saya mengatakan di lead, Pak. Ya, mungkin karena gimana ya, Pak? Kerugian biasanya menjadi apa ya? Kerugian biasa menjadi informasi paling penting mungkin kali, Pak. Dan bingung. Bentar, aduh. Saya tunggu. Dan aku menunggumu. Dan ini kan informasi paling penting dan apa ya? Mesti aduh. Bentar lah, aduh. Nggak apa-apa, ungkapkan aja. Aku suka kok yang orang yang mengungkapkan apa adanya. Saya suka. Dan aduh. Kurang baca nih, aduh. Mumpung malam minggu ini, jangan kebanyakan aduh. Nanti ditolak sama ceweknya nanti. Kalau kebanyakan aduh. Sudah, cukup. Dan paling ada lagi mungkin? Dan paling menarik membaca, mungkin itu aja sih, Pak. Saya tampung. Nah, ini. Thread. Ini berita masuk ke yang atas, yang tengah konteks lanjutan diarahkan ke ekstra, kemudian yang C informasi lengkap diarahkan ke critical details. Nah, ini coba dijelaskan. Maksudnya gimana? Juga tidak ada jawaban. Ya, patah hati deh. Nah, ini sama. Tapi dengan orang yang berbeda, mungkin penjelasannya akan berbeda. Adakah yang masih mengingat jawabannya atau sudah melupakannya? Move on. Move on itu, Pak. Iya. Dia move on dan move in. Ya, sudah berdamai dengan dirinya. Juga tidak ada jawaban. Nah, ini ada yang mencentang. Critical details. Silahkan, siapa yang menjawab dengan centang? Ya. Jadi statistik kerugian itu biasanya dipakai untuk apa ya? Ibaratnya kalau kayak memperkuat berita utama gitu, Pak. Fakta utama, misalkan ada kebakaran gitu ya, eventnya itu di leads-nya. Kemudian kebakaran itu berdampak pada kerugian dan sebagainya gitu. Jadi untuk memberikan data pendukung barangkali yang menguatkan inti beritanya gitu. Kemudian juga menjelaskan dampak dari berita, misalkan tadi kebakaran gitu ya, dampaknya apa kebakaran itu gitu ya. Jadi dijelaskan di
bagian critical details-nya berupa statistik kerugian. Karena biasanya memang dari satu kejadian itu pasti ada dampak dari sisi ekonomi, sosial ataupun yang lain. Itu sih Pak. Ya. Oke, saya tampung. Wah, ini tidak hanya mencoret tapi juga mau warna. Siapakah Anda? Siapakah ini yang menjawab? Saya Pak. Oh iya, ini kayaknya suka melukis ini. Dilukis sekalian. Enggak Pak, tadi itu salah. Kenapa? Maksudnya salah gimana? Mana yang salah? Sayakah yang salah? Enggak, maksudnya saya tadi itu narik Oh, iya. narik garisnya, cuma akhirnya kegambar kayak gitu Pak. Oke. Terus, kenapa? Penjelasannya kalau menurut saya Pak, itu untuk kerugian statistik kerugian itu bisa dimulai dari yang lead dulu, karena semua informasi itu kan tertampung dari lead-nya dulu, sedangkan untuk kontrol detail sama ekstranya itu informasi pendukungnya Pak. Sudah? Itu aja? Sudah Pak. Iya sudah Pak. Oke. Terima kasih. Nah ini juga sama lagi polanya ini. Akan berbeda ketika yang menjawab orangnya berbeda. Silahkan tunjukkan suaramu. Terakhir ini, the last man atau woman standing. Tidak muncul. The one and only. Inilah dia. Tidak muncul. Saya berharap yang terakhir itu menjadi pamungkas, jawaban yang memuaskan. Ya, sudahlah. Ya, sudahlah. Oke. Jawaban rekan-rekan sekalian itu hampir mendekati. Jadi tadi penjelasan Pak Ali Misri itu bagus sebenarnya. Statistik kerugian. Orang kalau ngomongkan statistik, biasanya itu berupa informasi pelengkap. Jadi misalkan kasus atau berita pertanian yang menjelaskan swasembada. Di inti berita, dia menjelaskan 5W1H itu di atas, di lead-nya. Seperti apa, siapa yang berhasil swasembada, Indonesia kah atau negara lain, kenapanya, kenapa bisa subsidi. Kemudian ditambah di B, konteks selanjutan. Karena ada pengaruh menteri kah, terus ada pengaruh lompatan teknologi, kemudian baru yang namanya statistik. Data pendukung ditampilkan dalam sebuah berita. Dan itu biasanya ditaruh di ekstra. Jadi penjelasan Pak Ali tadi bagus, cuma kurang presisinya berada di critical details. Itu kita bisa lihat di PowerPoint yang saya bagikan tadi, yang mana di lead paragraf kalimat pembuka merangkum seluruh inti berita. Wajib memberikan informasi dasar bagi penonton yang memiliki waktu terbatas. Kemudian ditambahkan critical details, konteks lanjutan dan informasi yang memperkuat lead. Terakhir, extra detail, informasi pelengkap untuk audiens. Jadi statistik kerugian itu berada pada ekstra. Jadi pelengkap data dari konteks selanjutan dan inti berita atau lead. Seperti itu. Sudah bagus, ya menarik sih jawaban rekan-rekan sekalian. Kita lanjut ya, kita close dulu, close submission. Lanjut ke tahap selanjutnya. Naskah TV harus konversasional atau dua arah.
Gunakan kalimat aktif, singkat, atau satu ide per kalimat. Tantangan redaksi, ubah naskah surat kabar di samping menjadi naskah TV broadcast yang enak didengar. Silahkan diisi.
12 orang sudah selesai, berarti tinggal 4. 13. Sisa 3 orang. Dua orang. Wow. Ada yang panjang, ada yang singkat, padat, dan jelas. Beragam. Tinggal 2. Mana nih 2 orang ini? Mungkin terkendala sinyal. Oke. Untuk yang ini saya bacakan aja ya. Nanti yang jadi jurinya rekan-rekan sekalian. Nanti kita pilih mana yang naskah TV yang enak didengar. Jadi anggap saja suara saya seperti Jeremy Teti, pembawa berita yang dulu sempat viral. Tapi yang penting teksnya ya. Kita baca yang pertama ini. Rabu sore, kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol lintas provinsi. 3 truk pasir dan 2 mobil pribadi terlibat. Diduga salah satu truk mengalami remblong. Selanjutnya, terjadi sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil truk dan 2 mobil pribadi karena remblong di tol lintas provinsi. Oh, ini nggak ada koma, nggak ada titiknya. Berarti langsung ini. Terjadi sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil truk dan 2 mobil pribadi karena remblong
di tol lintas provinsi pada Rabu sore. Saya minum dulu. Karena nggak ada titik komanya. Ini juga, oh ini ada. Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol lintas provinsi pada Rabu sore hari. Kecelakaan ini melinatkan, wah ini tipe ini. Melinatkan, ini maksudnya apa? Melibatkan mungkin ya. Melibatkan Bapak, maaf typo sedikit. Iya. Nggak apa-apa. Melibatkan 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi. Diduga, insiden tersebut terjadi akibat remblong pada salah satu truk. Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol provinsi, Rabu sore. 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi terlibat dalam kecelakaan ini. Polisi menduga remblong pada salah satu truk menjadi penyebab utama kecelakaan. Nah, ini juga sama, nggak ada titik komanya. Terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk pasir dan 2 mobil pribadi di jalan tol provinsi pada Rabu sore akibat salah satu truk mengalami remblong. Kenapa nggak dikasih titik koma? Wah, ini agak panjang. Selamat malam pemirsa. Berikut kami hadirkan berita utama hari ini. Telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi di jalan tol lintas provinsi pada Rabu sore. Peristiwa tersebut diduga disebabkan oleh remblong pada salah satu truk sehingga kendaraan kehilangan kendali dan menabrak kendaraan lain di depannya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Petugas kepolisian dan tim evakuasi segera tiba di lokasi untuk melakukan penanganan serta mengatur lalu lintas. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Pemirsa diimbau untuk selalu berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Silakan ditandai ya, ini sudah 6 yang saya baca. Silakan rekan-rekan tandai nomor berapa saja yang menurut rekan-rekan itu naskahnya enak didengar. Seperti itu ya. Siap? Halo? Siap, Bapak. Siap, Bapak. Iya. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi terjadi di tol lintas provinsi Rabu sore lalu. Peristiwa ini dipicu karena salah satu truk mengalami remblong. Ini nomor 7. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol lintas provinsi pada Rabu sore. Insiden ini melibatkan 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi. Kecelakaan diduga terjadi karena salah satu truk mengalami remblong dan tidak bisa dikendalikan. Truk tersebut kemudian menabrak kendaraan di depannya hingga menyebabkan tabrakan beruntun. Akibat kejadian ini, lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Petugas kepolisian bersama tim evakuasi langsung turun ke lokasi untuk menangani kecelakaan dan mengurai kemacetan. Sementara itu, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Nomor 8. Nomor 9. Musibah terjadi di jalan tol lintas provinsi sore tadi. Sebuah truk pengangkut pasir yang remnya blong menghantam kendaraan di depannya. Akibatnya, 4 kendaraan lain ikut terseret, 3 truk dan 2 mobil pribadi. Jalur tol pun berubah menjadi lautan kepanikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa sekalian. Telah terjadi kecelakaan beruntun di jalan tol lintas provinsi pada sore hari ini. Kecelakaan melibatkan 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi. Penyebabnya adalah remblong dari salah satu truk pengangkut pasir. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di tol lintas provinsi sempat mengalami kemacetan. Terima kasih. Nomor 10. Nomor 10 ya.
Selanjutnya, nomor 11. Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol lintas provinsi sore tadi. 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi terlibat dalam kecelakaan itu. Penyebabnya diduga remblong pada salah satu truk. 11. Nomor 12. Selamat malam pemirsa. Saya akan memberikan informasi mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi pada hari Rabu sore di jalan tol lintas provinsi yang melibatkan 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi dikarenakan nggak ada titik komanya ini. Aduh, capek nih. Melibatkan 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi dikarenakan terdapat salah satu truk mengalami kendala pada remnya yang tidak dapat berfungsi dengan baik, bisa dikatakan remblong. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nomor 12. 13. Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol lintas provinsi pada Rabu sore. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 truk pengangkut pasir dan 2 mobil pribadi. Peristiwa itu diduga disebabkan oleh remblong pada salah satu truk sehingga menabrak kendaraan lain di depannya. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. 13. Terakhir, tabrakan beruntun terjadi di jalan tol pada Rabu sore. 3 truk pasir dan 2 mobil terlibat diduga akibat remblong. Sudah. Menurut kalian semua, manakah 3 besar dari nomor 1 hingga 14 yang terbaik? Silakan, ada yang mau menyampaikan atau gimana enaknya? Mewakili saja atau 2-3 orang menyampaikan opininya? Coba yang nomor 7, Pak. Nomor 7. Iya. Kita lihat nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecelakaan beruntun. Ya. Nomor 7 saja Yang, atau ada yang ya, lain? nomor 7, terus nomor 11 dan 13. 11 dan 13. 11 dan 13. 7, 11, 13. Ada yang lain? Izin Pak, 14 Pak. 14. Tabrakan beruntun terjadi di jalan tol pada Rabu sore, 3 truk pasir. Yang lain? Tiga belas, 14. Sudah? Cuma 2 orang saja yang mewakili? Atau mungkin ada lagi? Nomor 6 sama 13, Pak. Nomor 6 sama 13. Ada 2. Tiga belas dan 11. 13 dan 11. 6 dan 13, Pak. 6 dan 13.
6 dan 13. Ada lagi. Yang mana dan benar? Oh ini, selamat malam pemirsa. Wah iya, panjang ini. Ada yang mau menyampaikan lagi pendapatnya? Tidak ada. Kita lihat yang 13. Karena di sini mayoritas yang memilih 13 itu ada 4 suara. 13. Wah, ini sebuah kecelakaan beruntun tersebut. Berarti ini yang dianggap enak didengar oleh para rekan-rekan. Peringkat satunya nomor 13. Jadi ini hasil kreasi ini hanya bisa dibuktikan ketika saya bacakan, kemudian kalian mendengar dan menyampaikan pendapat. Jadi berdasarkan data, nomor 13 ada 4, nomor 11 itu ada 2. Nah ini, kecelakaan beruntun, 3 truk yang enak didengar. Kemudian nomor 6. Nomor 6 itu ada 2. Selamat malam pemirsa. Oh, ini kayak langsung ya. Panjang. Cerita. Kayak cerita terus apa ya, wartawan lapangan lah. Selamat malam langsung gitu ya. Bukan teks yang dibaca seperti koran gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini selera mungkin ya. Itu. Jadi nomor 13, 11, dan 6. Sisanya 1 suara. Yang nomor 7 dan 14. Nah, kalau dari saya yang nomor 13 ini, yang memang layak, bisa dimasukkan ke redaksi berita, naskah TV. Seperti itu. Terus submission. Terus lanjut. Kita lanjut atau kita sudahi saja? Waktu menunjukkan pukul 20.55. Gimana? Udah. Saya suka jawaban jujur. Gimana yang lain, Pak? Sudah aja, Pak. Iya. Ya wes, kalau memang disudahi sebenarnya ada sisa ini satu soal, yang 2 ini bonus. Yaitu berhubung rekan-rekan minta disudahi, ya kita sudahi saja. Cukup kan? Nice, Pak. I love you. I love you. Iya, pengertian, too, Pak. Ya. Ya. Kayaknya malam minggunya terganggu ya. Jadi serius. Mestinya kita agak santai, slow kayak kemarin, tapi saya ubah konsepnya. Mbak Rika, kenapa angkat tangan? Adakah yang ingin disampaikan? Oh, tidak, Bapak. Ya. Tidak, Bapak. Oh, tidak. Saya kira Tidak. mau nambah jam lagi atau mau nambah durasi sampai pukul 10.
Nah, tadi ada yang protes, sudah cukup. Waktunya malam minggu. Oke, sebelum kita akhiri, saya dokumentasikan dulu ya. Supaya pertemuan terakhir kita lebih bermakna karena ada dokumentasi. Ini kan terakhir ya, terakhir kita to web. Saya sebenarnya sedih sih, malam minggu lagi. Wah, diputusin ini. Wah. Aduh, ya Pak, aduh. Gimana ya Pak? Sebentar, saya mau ganti mode galeri besar. Biasanya Pak sebelum mudahan foto dulu Pak. Iya, ini makanya saya atur let's ini go, biar let's go. kita bisa foto. Tampilkan semua. Coba sih, bisa nggak? Oh, nggak bisa ini. Galeri, pakai galeri aja. Sudah on cam semua? Ini masih ada yang off cam? Masih banyak yang belum itu, Pak. Bentar, Pak. Iya, kayaknya lagi di luar malam mingguan. Let's go. Let's go. Sudah on cam? Ini Mbak Tahta di Palarti sepertinya lagi di kafe atau di mana ini? Tak tampak memunculkan wajahnya. Oke, itu sudah ada yang ngantuk juga. Mbak Siska itu sudah ngantuk sepertinya. Lelah dengan soal yang sangat membagongkan ya. Iya, Pak. Oke, saya ambil gambar. 3, 2, 1. Let's go, gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas, gaya bebas. Bentar ya. Saya posting di grup. Kita gaya bebas ya. Gaya bebas, gaya katak, gaya punggung. 3, 2, 1. Don. Dah. Selesai. Sudah. Kita sudahi pertemuan ini. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sama-sama. Ya, Pak. Ya, terus jangan lupa tugasnya, tugas terakhir ya, untuk segera diselesaikan. Ya, Pak. Khususnya yang 3, tugas 3 itu karena kurang sehari lagi sudah end atau finish. Ya. Terima kasih dan jangan lupa rekamannya nanti segera selesai ini untuk disematkan linknya atau dikirim linknya di grup. Nanti akan saya sematkan di e-learning. Terima kasih. Prediksi, Pak. Gimana? Prediksi besok Persib main, Pak. Prediksi. Saya bukan cenayang. Oh, siap. Ya, ya saya doakan Persib juara deh. Yo, amin ya Allah. Persija nih bos, senggol dong. Wah, wah itu papan bawah dia cacing. Sudah, nanti berdua itu selesaikan aja secara adat. Wis, jangan di sini. Oke, terima kasih ya. Semoga sukses, terus semoga ilmunya nanti bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat istirahat semuanya. Selamat istirahat, Pak. Istirahat dan malam minggu. Ya, makasih ya, Pak. Keluar.